Halo semuanya, kali ini saya akan membahas dan berbagi mengenai gerak menggelinding bagian dinamika rotasi fisika kelas 11. Video ini berisi penjelasan gerak menggelinding di bidang miring yang kita akan gunakan 3+1 cara ya. Apa saja? Mari kita lihat ya di dalam video ini. Oke, channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silakan teman-teman untuk melihat video yang lainnya sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Gerak menggelinding cara dinamika. Soal sebagai berikut. Sebuah silinder pejal masanya M dan jari-jarinya R menggelinding dari puncak bidang miring yang tingginya H dan kemiringannya θ seperti gambar. Oke, ini gambarnya. Tentukan percepatan pusat massa. Yang B, kecepatan pusat massa ketika sampai di kaki bidang miring. Dan C, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kaki bidang miring. Ya, mari kita gambarkan ini gambarnya. Kita mulai, anggap saja ini awal bergeraknya dari titik A ya. Kemudian karena pengaruh gravitasi dan juga gesekan tentu saja dia akan menggelinding. Kita gambarkan gaya-gayanya mulai dari gaya berat, kemudian gaya normal ya. Dan benda ini akan bergerak menuruni bidang miring, lintasannya seperti ini. Dengan percepatan A, katakanlah. Tapi karena dia menggelinding, berarti ada juga gerak rotasinya ya, yaitu alfa. Jadi dari keadaan diam, dia berputar, sekaligus juga bertranslasi. Nah, kalau kita lihat gaya beratnya, kita bisa uraikan ya ke dalam arah gerak dan tegak lurusnya. Ini adalah yang tegak lurus gerak, kemudian yang ke bawahnya ini berarti W sin θ, ini adalah W cos θ-nya. W cos θ akan dinetralkan oleh gaya normal sehingga yang menggerakkan benda ke bawah yaitu gaya W sin θ-nya. Nah, bagaimana dengan gerak rotasinya? Seandainya hanya gaya ini saja ya tentu saja tidak akan bergerak rotasi. Berarti ada gaya gesekan yang menyebabkan dia berotasi. Tapi gaya geseknya adalah gaya gesek statik ya, untuk syarat supaya benda berotasi saja. Arahnya supaya putaran seperti ini searah jarum jam terhadap O, maka gaya geseknya harus ke sini ya. Karena inilah gaya satu-satunya yang menimbulkan torsi terhadap silinder pejal ini. Dan posisinya di bawah kita sebut saja B. Di sini kecepatannya VCM ya, pusat massanya. Kemudian dia juga berotasi ya. Sepanjang bergeraknya dia menggelinding, berarti bergerak translasi dan rotasi. Dan ada hubungan antara V dan omega atau alfa dan A juga. Ketika dia bergerak adalah A sama dengan alfa R dan V sama dengan omega kali R. Baik, sekarang kita analisis persamaan geraknya, dinamikanya. Kita mulai dari gerak translasi ya, sigma F sama M kali A, hukum Newton. Di sini menyebabkan benda bergerak ke bawah, itu adalah W sin θ dan F. F dalam arah berlawanan, W sin θ dalam arah A. Sehingga kalau kita substitusikan ke sigma F, W sin θ-nya positif, minus F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita bisa ganti W-nya, yaitu dengan mg sin θ minus F sama MA ya. Sampai di sini persamaan gerak translasi. Kita lanjutkan dengan gerak rotasinya, sigma torsi sama dengan I kali alfa, jangan lupa terhadap pusat massa ya. Supaya lebih mudah saja perhitungannya. Di sini gaya geseknya yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Dikalikan dengan momennya adalah jari-jari silinder itu sendiri. Jadi sigma torsinya kita isi F kali R. Kemudian ini silinder pejal, momen inersinya setengah mr kuadrat dikali alfa ya. Nah, R yang bisa kita coret sehingga kita dapatkan F sama setengah mr alfa. Tapi di sini kita lihat bahwa R alfa itu tidak lain adalah percepatan linear. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi F sama dengan setengah ma. Nah, ini persamaan gerak rotasinya, F sama dengan setengah ma. Kita bisa substitusikan ke sini, maka kita bisa mendapatkan nilai percepatan ya. Jadi mg sin θ minus setengah ma
sama dengan MA. Ini M-nya bisa dicoret ya. Ruas kiri, ruas kanan ada. Atau bisa kita tuliskan, kita gabungkan setengah A-nya nih ke ruas kanan. Jadi G sin theta sama dengan 1A ditambah setengah A, 3/2A. Atau percepatannya adalah 2/3 G sin theta. Ini adalah percepatan silinder pejal ketika dia bergerak dari keadaan diam ya. Dan kita lihat bahwa ternyata percepatannya adalah konstan ya. Karena nilai theta konstan dan G juga konstan. Sehingga jenis gerak yang terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kita akan mencari kecepatan pusat massa. Ini mudah saja, kita gunakan rumus GLBB yang ketiga ya ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. V0 nya 0 karena mulai dari keadaan diam. A-nya kita isi 2/3 G sin theta dan S-nya, S itu sisi miring ini, dinyatakan dalam H dan theta ya, H per sin theta. Nah, di sini kita bisa coret sin theta-nya. Maka kita bisa mendapatkan VCM atau V kuadrat itu adalah 4/3 GH. Dan V-nya adalah akar. Dari 4/3 GH, kalau disederhanakan jadi 2/3 akar 3 GH ya. Oke, ini adalah kecepatan pusat massa ketika sampai di titik B, yaitu di kaki bidang miring. Nah, bagaimana dengan waktu? Ya, karena ini gerak lurus berubah beraturan, kita bisa gunakan persamaan GLBB yang ada T-nya. Saya pakai yang VT sama dengan V0 plus AT ya, yang mudah saja. V0-nya 0, A-nya kita sudah tahu, T-nya ditanya. Dan V-nya kita sudah tahu dari sini ya. 2/3 akar 3 GH sama dengan 0 plus ini A-nya dari sini kali T. Nah, dari sini tinggal aljabar biasa, kita bisa mendapatkan T sama dengan ini 2-nya coret, 3-nya juga coret ya. Jadi nanti kita dapatkan akar 3 GH dibagi dengan 2G G sin theta ya. Inilah waktunya. Atau kalau mau dirubah bentuk lain ya, jadi 1 per sin theta, G-nya kita gabungkan ke dalam ya. Ke dalam akar, jadi G per G kuadratnya ya G. Sekarang kita akan menyelesaikan soal gerak menggelinding ini menggunakan teorema energi usaha ya. Jadi soalnya masih sama. Silinder pejal menggelinding dari atas ke bawah ya. Pertanyaannya sama, percepatan pusat massa, kecepatan pusat massa ketika sampai di kaki bidang miring, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk teorema energi usaha atau hukum kelanjutan energi, biasanya kita akan dapatkan nilai kecepatan dulu. Baru setelah itu kita bisa menghitung percepatannya. Jadi kebalikan dari hukum Newton. Nanti kalau sudah A dan B kita dapatkan, maka dengan menggunakan rumus GLBB kita bisa mencari nilai waktu ya. Oke, mari kita lihat dulu. Seperti tadi ya, kita mulai silinder ini berada di posisi A. Kemudian dia akan jatuh ke bawah karena pengaruh gravitasi ya. Ada gaya gravitasi. Ada gaya normal juga yang menahan. Sehingga dia bergerak lintasannya bidang miring seperti ini. Dan tentu saja dia bergerak dengan percepatan A dan percepatan sudut alfa. Dan ada gaya gesek karena ada gerak rotasinya. Kemudian sampai di bawah di titik B, kecepatannya adalah VCM dan kecepatan sudutnya adalah omega. Dan ketika gerak silinder ini tidak slip, berarti ada hubungan antara A dan alfa, begitu juga dengan V dan omega ya. Sebagai berikut, A sama dengan alfa R dan V sama dengan omega R. Ini adalah syarat supaya ketika dia bergerak langsung tidak slip ya, tapi dia akan menggelinding langsung. Mari kita tuliskan dulu teorema energi usaha ya. Jadi WAB sama dengan energi kinetik akhir kurangi energi kinetik awal. Ini adalah persamaan teorema energi usaha. W di sini adalah usaha total yang dilakukan oleh semua gaya ketika berpindah dari A ke B. Energi kinetiknya juga ini energi kinetik total, yaitu energi kinetik translasi dan rotasi. Di A energi kinetiknya 0. Jadi nanti yang muncul adalah energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi.
Mari kita lengkapi ya. Usahanya ada 3 ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Di sini ada 3 gaya sepanjang gerak dari A ke B. Mari kita hitung satu-satu ya. Di sini usaha itu gaya kali perpindahan. Nah, kita mulai dari gaya berat. Ini gaya berat MG ya. Perpindahannya dari sini ke sini bukan S, tapi H ya, yang kita perhitungkan yang searah, komponen yang searah gaya. Jadi perpindahannya harus dalam arah gaya. Kita kalikan dengan gayanya. Jadi MG dikali dengan H. Kemudian gaya normal dengan perpindahan itu selalu tegak lurus ketika dia bergerak. Kita tahu bahwa usaha kan F kali S kali cos alfa. Jadi kalau tegak lurus berarti sudutnya 90. Artinya cos 90 kan 0. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya normal ya 0. Kemudian satu lagi gaya itu gaya gesek. Di sini gaya gesek yang ini adalah gaya gesek statik, bukan kinetik ya. Jadi gaya gesek statik itu tidak melakukan usaha ya pada ini. Dia hanya merupakan syarat supaya dia bisa berotasi. Dan kita sederhanakan, jadi yang ruas kiri itu tinggal MGH, ruas kanan setengah MP kuadrat tambah setengah I omega kuadrat, dan momen inersianya kita ganti dengan setengah mr kuadrat karena dia berputar terhadap titik O ya. Kemudian R kuadrat bisa kita coret di sini ya. Bisa kita sederhanakan jadi MGH sama dengan ini seperempat MV kuadrat tambah setengah 3/4 MP kuadrat. M bisa dicoret, maka kita bisa mendapatkan V kuadrat sama dengan 4/3 GH, atau V-nya sama dengan akar dari ini, yaitu 2/3 dikali akar 3 GH. Oke, jadi kita dapatkan kecepatannya terlebih dahulu, baru nanti kita hitung kecepatannya. Sekarang kita hitung kecepatannya. Nah, kita gunakan prinsip GLBB saja ya. Kita gunakan rumus GLBB. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. V0-nya 0. A-nya kita hitung, S-nya kita sudah tahu ya. Maka kalau kita substitusikan ya, V kuadratnya itu adalah ini 4/3 GH, V0-nya 0, 2A, nah S-nya itu kita nyatakan dalam H dan theta, jadi H per sin theta. Maka kita dapatkan ini 2-nya, coret dengan 4, jadi tinggal 2/3. Kemudian G, H-nya coret ya, yang ini tinggal A per sin theta ya. Jadi A-nya kita kali silang saja, 2/3 G kali sin theta. Inilah percepatan geraknya, ini kecepatannya di kaki bidang miring. Kemudian kita gunakan rumus GLBB biasa untuk menghitung waktu. S sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat. V0-nya 0, T-nya kali 0 jadi 0, setengah, A-nya 2/3 G sin theta, dan T-nya belum tahu, kita akan hitung. Jadi T kuadrat, yang ruas kirinya S-nya adalah H dibagi dengan sin theta ya, karena sisi miring ditanya. Oke, setelah itu kita sederhanakan, jadi H per sin theta sama dengan ini setengah kali 2/3 sepertiga G sin theta kali T kuadrat. Atau T kuadratnya kali silang ya, jadi 3H per G sin theta kali sin theta, G sin kuadrat theta. Sehingga T-nya bisa kita akarkan ya, ini per sin kuadrat theta bisa per sin theta. Nanti yang 3H bagi G-nya di dalam akar. Oke, inilah waktunya. Ya, sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga menggunakan prinsip impuls dan momentum untuk menghitung soal ini ya. Silinder pejal, massa M, dan jari-jari R yang menggelinding dari puncak bidang miring yang tingginya H dan kemiringannya theta. Pertanyaannya percepatan pusat massa, kecepatan pusat massa, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kaki bidang miring. Ya, sama kita lakukan langkah-langkahnya seperti yang tadi, dinamika ya. Kita mulai dari titik A, kita gambarkan gaya berat, kemudian gaya normal. Di sini ada gerak melinding, berarti ada gaya gesek. Gerakannya linear dan juga anguler ya, ada gaya gesek yang menyebabkan dia berotasi. Lintasannya seperti ini, akan menuruni bidang miring dan sampai di B dengan kecepatannya VCM dan kecepatan sudutnya adalah omega. Dan tidak slip, berarti berlaku alfa kali R sama dengan A dan omega R sama dengan V.
Ya, sekarang kita akan menganalisis persamaan impuls momentum ya. Pertama kita akan lihat gerak linear, tentu saja berarti impuls sama dengan perubahan momentum yang untuk gerak linear ya, I sama dengan delta P. Nah, impuls itu adalah gaya kali waktunya. Di sini kita lihat perubahan momentumnya itu dalam arah sini, maka yang kita perhatikan juga gayanya dalam arah yang sama ya. Jadi impulsnya itu adalah ditimbulkan oleh mg sin theta dan F ya. Jadi F-nya kita isi mg sin theta minus F dikali delta T sama dengan M kali delta V. Kemudian delta T-nya kita bawa ke ruas kanan. Jadi mg sin theta minus F sama dengan M kali delta V per delta T. Nah, delta V per delta T tidak lain adalah percepatan. Jadi mg sin theta min F sama dengan MA. Nah, inilah persamaan momentum linearnya. Nah, sekarang kita akan masukkan momentum angular karena momentum sudutnya juga berubah. Berarti ada impuls sudut. Nah, impuls sudut simbolnya biasanya menggunakan H ya. Jangan lupa terhadap titik O ya. Jadi impuls sudut terhadap titik O sebenarnya perubahan momentum terhadap titik O ya. Impulsnya itu diakibatkan oleh torsi kali untuk impuls sudut ya, torsi kali delta T ya. Jadi torsinya F kali R dikali delta T sama dengan I kali delta omega. Ini untuk perubahan momentum sudut ya. Nah, kita substitusikan ya. Momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Kemudian delta T-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi delta omega bagi delta T yang tidak lain adalah alfa. Jadi kita bisa sederhanakan F, ini R kita coret 1 ya, setengah M kali R alfa. Atau F sama dengan setengah MA karena R alfa itu kan A ya. Nah, kita bisa substitusikan kembali ke sini untuk nyari F-nya atau A-nya ya. Jadi saya masukkan ke sini F saja, jadi tidak A ya. Jadi kalau impuls itu biasanya F gayanya yang kita hitung dulu. Jadi mg sin theta sama dengan 3F ya. Atau gaya geseknya itu adalah sepertiga mg sin theta. Ini adalah gaya gesek statik. Kemudian kita bisa substitusikan F ini yang sama dengan sepertiga mg sin theta dengan setengah MA. Kita samakan. M-nya kita coret, maka kita tentu saja mendapatkan nilai percepatannya. Yang tidak lain 2/3 G sin theta yang tadi ya, pertanyaan A ya. Kemudian untuk menghitung kecepatan B ya, kita gunakan GLBB kembali ya. Jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita substitusikan. A-nya 2/3 G sin theta, S-nya H per sin theta. Maka kita bisa mendapatkan V kuadrat sama dengan 4/3 GH. Atau V-nya adalah akar 4/3 GH, tidak lain adalah 2/3 akar 3 GH. Ini kecepatannya. Dan waktunya, kita gunakan rumus GLBB kembali. V sama V0 tambah AT. Kita isi V0-nya 0, A-nya kita isi dari sini, T-nya ditanya, V-nya dari sini. Maka kita bisa mendapatkan T-nya adalah akar 3 GH dibagi dengan G sin theta. Jadi inilah nilai T-nya sama. Ya, kita sampai di cara yang keempat, yaitu menggunakan hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi ini dipakai kalau tidak ada kehilangan energi selama geraknya. Di dalam mekanika tentu saja kehilangan energinya bisa berupa energi panas ya, jadi dari gaya gesek. Tapi karena di sini gaya geseknya statik ya, bukan kinetik, maka tidak ada kehilangan energi. Jadi menyebabkan benda bergerak ini adalah sebenarnya hanya gaya berat saja, itu gaya konservatif. Yang ini dimana hukum kekekalan energi berlaku ya. Oke, mari kita lihat persamaannya. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu ya, di mana tempat yang menunjukkan energi potensialnya bernilai 0 supaya memudahkan perhitungan. Biasanya ketika bergerak dari A ke B, kita pilih tempat yang paling bawah ya.
yaitu kedudukan B sebagai acuan untuk energi potensialnya 0. Oke, jadi kalau gitu kita tulis di sini EP sama dengan 0, yaitu letak titik B ya, di mana di sini adalah tempat di mana energi potensial gravitasi bernilai 0. Oke, setelah itu baru kita tuliskan hukum energinya, tentu saja energi mekanik itu konstan di mana saja ya. Ini hanya berlaku untuk gaya yang konservatif. Oke, sekarang kita masukkan energi mekanik itu merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. EKA-nya karena di sini belum bergerak berarti energi kinetiknya 0. Tetapi energi potensialnya ada ya, karena dia punya potensi, punya ketinggian terhadap titik B ya, yaitu MGH. Untuk di B justru energi potensialnya 0, tapi energi kinetiknya ada karena dia bergerak menggelinding ya, berarti ada translasi dan rotasi. Kita substitusikan ke bentuk energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi ya. Kemudian kita sederhanakan jadi yang ruas kiri MGH, kemudian I-nya kita isi ya. Dia berputar terhadap pusat massa. Jadi momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya, dikali omega-nya kita ganti langsung V bagi R karena kita mau ngitung V-nya. Bisa juga sih untuk hitung omega, tapi karena ditanya kecepatan pusat massa ya berarti kita nyatakan dalam V ya. Jadi ruas kiri MGH, yang ruas kanan ini bisa dicoret R kuadratnya nanti dapat 3/4 ya. Seperti berikut. Nah, M-nya kita bisa coret, maka kita bisa mendapatkan V kuadrat adalah 4/3 GH. Kemudian diakarkan jadi 2/3 akar 3 GH. Inilah kecepatan ketika bola ada di sampai di B. Kemudian kita hitung percepatan ya menggunakan rumus GLBB, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kita isi besaran-besaran lain yang diketahui ya, V0-nya 0, kemudian S-nya adalah H per sin theta, A-nya kita mau hitung, V kuadratnya adalah 4/3 ya, GH. Nah, sekarang kita sederhanakan, maka kita bisa mendapatkan, ini hanya bisa dicoret, 4 dengan 2 bisa dicoret, jadi tinggal 2 ya, 2/3 G kali dengan A per sin theta, karena hanya udah dicoret. Sehingga A-nya ya kita dapatkan 2/3 G sin theta ya, sebagai berikut. V-nya sudah tahu, A-nya sudah tahu, dan jenis geraknya GLBB, maka kita bisa menghitung waktu. Pakai rumus yang paling sederhana saja, V sama V0 tambah AT. V0-nya 0, A-nya tahu, T-nya ditarik, V-nya tahu. Ini ya. Sama seperti di depan. Kemudian kita jadikan T sama dengan ini. Atau ditulis ya, agak baku itu G-nya kita gabungkan ke sini ya. Jadi nanti jadi G kuadrat ya dalam akar, tapi bisa dicoret dengan G yang atas. Jadi T sama dengan 1/sin theta dikali akar 3H per G ya. Baik, ini cara menggunakan hukum Coulomb energi. Ya, sekarang kamu bisa komen mana yang paling mudah menurut kamu untuk mengerjakan soal seperti ini. Bisa menggunakan dinamika, bisa menggunakan teorem energi usaha, menggunakan impuls momentum, dan hukum Coulomb energi. Silahkan tinggalkan di komen ya pendapatnya. Demikian video gerak menggelinding dinamika rotasi fisika kelas 11. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan juga untuk komen yang positif dan membangun untuk mengembangkan channel saya ini. Baik, sampai di sini. Terus semangat belajar dan jangan cepat menyerah ya. Terima kasih.